warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosidah Atmadani, guru SMP Pembangunan 5 Waina. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu menciptakan budaya disiplin positif yang dimulai dengan menciptakan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sekalian, mengapa keyakinan kelas begitu penting? Karena keyakinan kelas merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan nilai kebajikan universal yang ada pada diri murid. Dan juga keyakinan kelas merupakan upaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri murid. Di samping itu, keyakinan kelas merupakan upaya untuk memperbaiki, meningkatkan, juga membangun koneksi antara guru dan murid. Di samping itu, keyakinan kelas juga merupakan pengejawantahan dari cita-cita pemerintah untuk melakukan revolusi mental. Bapak dan Ibu guru tentu sangat familiar dengan beberapa berita terkait upaya pendisiplinan yang dilakukan oleh guru yang berujung pada jeruji besi. Tingkat moralitas murid kita yang sudah masuk dalam ranah memprihatinkan. Hal ini banyak kita jumpai pada berita-berita terkait dengan kasus bullying maupun perkelahian antar pelajar. Kemudian, jika dibandingkan dengan zaman dahulu kala terkait etika atau kesantunan murid-murid kita, maka pada umumnya kita akan mengatakan bahwa murid pada zaman dahulu lebih bisa menghargai guru. Nah, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, maka upaya yang bisa kita lakukan saat ini adalah memperbaiki fondasi pendidikan kita yang dimulai dari membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu guru, keyakinan kelas merupakan bentuk resolusi atau pernyataan sikap yang menggambarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh warga kelas sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku. Seperti apa praktik baik dalam upaya menumbuhkan budaya positif terkait dengan pembuatan keyakinan kelas di SMP Pembangunan 5 Yapis Waina? Saksikan terus video saya berikut ini. Pembangunan 5 Waina. Bapak dan Ibu guru, tahap pertama dalam membuat keyakinan kelas yaitu melakukan sosialisasi terkait tentang pentingnya budaya disiplin positif. Tahap kedua yaitu membagi murid ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam tahapan ini saya menggunakan alat peraga dalam bentuk enemy dan berbagai pola-pola gambar sehingga membuat mereka lebih antusias dalam mengikuti setiap proses kegiatan yang dilakukan. Pada tahap ketiga, saya meminta masing-masing anggota kelompok untuk mengidentifikasi 5 nilai kebajikan yang menonjol pada diri mereka masing-masing. Pada tahap keempat, masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk merumuskan 3 nilai kebajikan yang paling menonjol sebagai nilai kebajikan kelompok dan akan mempresentasikannya. Selanjutnya, pada tahap terakhir, yakni tahap kelima, tiap-tiap kelompok akan berdiskusi dalam kelompok besar. Di sini saya bertindak sebagai pemimpin diskusi untuk merumuskan nilai-nilai kebajikan
dari masing-masing kelompok untuk disepakati sebagai nilai kebajikan warga kelas. Nah, Bapak dan Ibu guru, setelah keyakinan kelas telah dibuat, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pendampingan, pengawasan, dan pemantauan agar keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut menjadi pedoman, acuan bagi murid dalam bertindak maupun berperilaku. Dalam hal ini tentunya kita harus selalu memberikan penguatan dan motivasi kepada murid-murid kita bahwa keyakinan kelas yang telah mereka buat ini menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya memiliki potensi kebaikan, sehingga potensi kebaikan yang mereka miliki ini harus senantiasa dikembangkan agar mereka menjadi manusia-manusia yang mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidupnya. Bapak dan Ibu guru, adapun kesimpulan dan refleksi dari praktik baik ini adalah yang pertama, keyakinan kelas sebagai upaya untuk menciptakan budaya disiplin positif. Yang kedua, bentuk dari pendidikan yang berpihak pada murid adalah membuat keyakinan kelas. Sedangkan refleksi dari praktik baik ini adalah yang pertama, timbulnya kesadaran dan antusiasme murid karena dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yakni dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka, maka keyakinan kelas harus dilakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.